Oke, kenalin nama aku Akasa. Kali ini aku akan mereview film The Godfather. Ya, oke teman-teman. Jadi film ini itu disutradarai oleh Francis Ford Coppola dan penulis naskahnya adalah Mario Puzo dan diproduksi oleh Albert S. Rudy. Jadi film ini itu rilis pada tahun 1972. Jadi ini tergolong film yang legend sih. Oke teman-teman, sebelum aku masuk sinopsis pendeknya, jadi aku mau kasih tahu bahwa film ini itu bergenre kriminal, mafia, dan epic drama tentunya. Jadi film ini itu tidak jauh-jauh dari hal-hal kejahatan. Untuk sinopsisnya pendek sedikit teman-teman. Jadi film ini menceritakan sebuah keluarga mafia. Kita sebut saja keluarga mafia Corleone. Jadi keluarga ini dipimpin oleh seorang bernama Don Vito Corleone. Jadi keluarga ini itu keluarga mafia yang sangat berkuasa pada masanya, sehingga banyak sekali keluarga-keluarga mafia yang lain yang ingin melengsarkan kekuasaan keluarga ini. Jadi banyak sekali hal-hal yang menghalangi keluarga ini atau keluarga ini itu dihadapkan dengan masalah-masalah yang berat dan rumit, seperti penyerangan misterius maupun ancaman-ancaman dari keluarga-keluarga mafia lainnya, ataupun semacam apa ya, mungkin bisa dikatakan seperti keluarga ini itu seperti ingin dilenyapkan seperti itu. Sampai pada akhirnya keluarga ini itu harus dihadapkan dengan masalah yang serius. Jadi Don Vito Corleone sebagai pemimpin keluarga ini mendapatkan serangan tiba-tiba atau mendadak oleh orang-orang yang tak dikenal. Dan itu bisa aku prediksi itu adalah suruhan dari keluarga mafia yang lainnya yang ingin melengsarkan keluarga ini tentunya. Karena melihat keluarga yang semakin terpuruk dan sampai Don Vito ini tumbang karena serangan, maka Don Vito ini membutuhkan putranya Michael untuk meneruskan sebagai posisinya, yaitu pemimpin keluarga ini. Pada awalnya sih Michael ini tidak mau seperti ayahnya ataupun bekerja seperti ayahnya, yaitu pemimpin mafia. Karena Michael menganggap hal ini adalah ya mungkin hal yang merugikan ataupun hal yang kurang penting bagi dirinya pribadi. Namun melihat keluarga yang semakin terpojok, tersudut maupun terhadapkan dengan hal-hal yang mungkin merugikan keluarga ini seperti pengkhianatan, penyerangan terhadap keluarganya, karakter Michael ini berubah pada akhirnya 180 derajat menjadi mafia yang kejam seperti ayahnya. Oke teman-teman, di sini aku mau membahas dari segi dialognya. Menurutku dialognya di dalam film ini itu sangat keren. Mereka menggunakan dialog-dialog dengan kata-kata ancaman, namun dikemas dengan bahasa yang menurutku rapi. Tidak seperti kata-kata yang diucapkan dengan keras, dengan penuh emosi, namun dengan penuh ketenangan, penuh ancaman yang mendalam. Menurutku directingnya ini sudah sangat oke. Pendekatan karakternya ini menurutku sudah sangat terasa sekali di dalam karakter-karakternya, terkhusus dalam karakter Michael. Di sini kita ditunjukkan dengan perubahan sikap Michael yang dari awalnya acuh tak acuh dengan bisnis keluarganya ini, dan sampai pada akhirnya dia mau terjun dan menjadi seorang pemimpin keluarga mafia yang menurut saya sangat berubah sekali. Itu dia menjadi seorang yang dingin sekali, kejam. Dan membahas tentang sinematografinya, menurutku sinematografinya di film ini sangat pas atau bagus sekali, karena di dalam film ini menggunakan sistem cahaya low light yang terkesan menggambarkan seperti dunia mafia yang penuh dengan kegelapan, aktivitas-aktivitas ilegal, di mana sehingga sistem low light ini sangat berpengaruh di dalam film ini dan sangat menunjang atau menggambarkan sekali suasana mood di dalam film ini yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan aktivitas gelap atau ilegal itu. Oke, sekarang kita beralih dari segi tata artistik yang digunakan dalam film ini. Menurutku tata artistik yang sudah digunakan di dalam film ini sudah sangat menggambarkan era 50 sampai era 60-an. Mereka pintar sekali menggunakan gaya bangunan, set tempat lokasi seperti kantor, bar, maupun restoran yang mempunyai ciri khas style era 50 atau 60-an. Juga mereka menggunakan prop seperti mobil ataupun kendaraan-kendaraan pada zaman tersebut. Dan dari segi wardrobe-nya sendiri sudah sangat menggambarkan tahun-tahun tersebut, di mana pakaian-pakaian di era tersebut itu seperti terkesan rapi, menggunakan jas, yang perempuan juga menggunakan dress-dress yang terlihat seperti vintage-vintage seperti itu, teman-teman. Visual effect yang disajikan dalam film ini sangatlah
keren sekali dan terlihat seperti efek ledakan dan efek-efek tembakan yang mengenai tubuh. Itu menurutku sudah sangat bagus sekali lah teman-teman. Mengenai sound, menurutku film ini memiliki sound atau latar belakang musik yang sangat menggambarkan tentang dunia mafia, yaitu penuh dengan musik-musik klasik seperti instrumen orkestra maupun yang semacamnya. Dan sampai pada mungkin hal-hal yang menegangkan itu mereka menggunakan musik orkestra yang klimaks atau yang menggunakan tempo yang cepat sehingga membuat kita itu menjadi semakin terpacu untuk adrenalinnya untuk melihat film ini ataupun kita merasakan ketegangan di dalam film tersebut dan itu sangat membantu sekali dalam membentuk sebuah cerita maupun narasi yang dibuat. Untuk segi editingnya di sini aku sangat suka sekali di mana sangat terlihat apalagi di bagian scene yang Michael itu membaptiskan anaknya dan di situ juga ditampilkan dekopase atau footage ia sedang merencanakan juga pembunuhan di saat Michael itu sendiri sedang ingin membaptiskan anaknya dan itu sangat editingan yang sangat baik menurut saya karena bisa menampilkan kejahatan di antara sebuah prosesi yang menurut saya sakral secara iman ya. Seperti itu. Belakang cerita ini sangatlah menarik. Mereka mengangkat unsur keluarga, mereka mengangkat unsur tentang kepercayaan atau loyalitas sampai pengkhianatan di mana hal-hal tersebut sangat membuka pikiran atau hati kita bahwa kita itu harus bersyukur mempunyai keluarga. Kita harus bisa menjaga loyalitas terhadap orang-orang yang telah percaya kepada kita dan jangan sekali-sekali untuk berkhianat terhadap mereka karena pengkhianatan itu adalah jalan menuju kehancuran menurut saya. Itu pelajaran yang saya dapat dari film ini. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini dalam aku mereview film The Godfather. Selanjutnya kita akan membahas The Godfather 2. Ya,